Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Tentu saja berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah podcast yang kita akan selalu membahas timnas Indonesia, perkembangannya, pencarian pelatih itu bagaimana. Nah, ini ada desas-desus dan juga kecurigaan saya bagaimana Timur Kapase yang saat ini ada di Bali, dan nama-nama yang sudah saya sebut seperti Bojan Hodak, kemudian Timur Kapase, kemudian Jesus Casas, ini saya rasa akan dihilangkan karena yang mencuat itu adalah pelatih yang saat ini ada di Eropa ya, dan akan berdiskusi ataupun ngobrol dengan Pak Sumarji saat Pak Sumarji dikirim ke sana saat ini, dan siapa saja mereka. Nah, sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Dengan Anda melakukan like dan subscribe, tentu saja Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang selalu kita tayangkan setiap hari. Dan ya, jangan lupa untuk berikan juga kritikan dan saran pada Erick Thohir dan juga PSSI. Oke, kita langsung aja bahas bagaimana di saat kita memang kosong pelatih, digambarkan juga bagaimana timnas Cina yang juga sama belum punya pelatih karena kegagalan mereka saat di round ketiga kemarin. Dan ini apakah juga menjadi hal yang sama dengan Indonesia yang tidak melakukan FIFA Matchday pada bulan November ini. Nah, dalam beberapa waktu juga ada FIFA Series yang Indonesia juga akan menjadi tuan rumah. Kemudian FIFA ASEAN Cup juga Indonesia juga akan berkompetisi di sana. Jadi poin-poin yang bisa didapatkan di FIFA ASEAN Cup, kemudian juga FIFA Series yang juga Indonesia menjadi tuan rumah, itu akan tentu saja di bawah pelatih baru. Kita berharap punya nilai yang cukup bagus dan sesuai dengan Alexander Swiers yang bisa menaikkan posisi Yordania saat ini ya, di posisi ranking FIFA dunia yang cukup tinggi Yordania. Nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana nama-nama yang tadi di awal saya sebut, ada Jesus Casas, kemudian Timur Kapase dan juga Bojan Hodak. Ini nampaknya sedikit demi sedikit akan dihilangkan begitu oleh PSSI. Saya rasa begini, kecenderungannya adalah kenapa Jordi Cruyff masih ada di Indonesia, Alexander Swiers masih ada di Indonesia, kemudian Om Simon Tahat Mata juga masih di Indonesia. Tidak akan lepas dari pencarian dari pelatih yang berasal dari Eropa. Nah, mungkin ya seleksi ketat yang dilakukan oleh Exco ya, ini hanya gambaran bagaimana PSSI dalam pencarian pelatih ini begitu ketat. Nah, ada dua nama yang mencuat ya. Ini saat ini bisa kita gambarkan Pak Sumarji ada di Eropa dan akan berdiskusi dengan dua orang pelatih, yang satu ada di klub, yang satunya masih menjabat pelatih kepala di sebuah negara. Nah, ini kemungkinan ya ini Heimir Hallgrímsson atau mungkin yang lain, saya juga nggak tahu. Kemudian juga pelatih dari Belanda yang menjadi asisten dari Arne Slot di Liverpool yang tadi malam dikalahkan Nottingham Forest di kandang sendiri dengan 0-3. Ini cukup mengejutkan ya buat fans Liverpool, kalah di kandang sendiri oleh Nottingham Forest. Giovanni Van Bronckhorst. Nah, kenapa merujuk kepada nama Giovanni Van Bronckhorst? Satu, Erick Thohir ini nggak terlepas dari Erick Thohir ya. Ini akan menjadi sebuah pusat kritikan kalau memang Giovanni Van Bronckhorst ini yang nantinya akan dipilih oleh para exco. Karena satu ya,
kita udah trauma dengan pelatih dari Belanda dengan segala kemampuannya dan keengganannya untuk tinggal di Indonesia, itu yang pertama. Kemudian di saat Patrick Kluivert dulu memimpin timnas di round keempat, tidak ada latihan strategi atau nggak ada latihan di mana mereka akan menghadapi pola yang dijalankan oleh Arab Saudi dan juga Irak. Itu yang membuat kita itu agak trauma dengan pelatih dari Belanda. Giovanni van Bronckhorst ini adalah asisten dari Arne Slot ya. Apakah memang nanti pemilihannya itu benar-benar Exco atau memang Exco nanti udah ditunjuk sama Erick Thohir, pilih ini, akhirnya yang menang ya itu pelatih pilihan dari Erick Thohir, Juan Mendes. Seseorang yang ingin tampil dalam PSSI ya ini Erick Thohir ya. Karena inkonsistensi dari Erick Thohir yang menyebut juga target Indra Safri itu sebelumnya Pak Sumarji mengatakan SEA Games harus juara, harus emas. Kemudian dalam jumpa konferensi pers ya, Erick Thohir menjabat sebagai Menpora, dia mengatakan targetnya juga perak. Wah ini jadi mana yang benar ya, Pak Sumarji atau Erick Thohir? Jadi apa yang sudah terjadi di kancah sepak bola nasional itu begitu cepat terjadi ya, karena memang yang namanya digital itu kan cepat berlalunya dengan kecepatan data, nggak bisa itu semua itu bisa kibuli masyarakat Indonesia. Nah, untuk pelatih saya rasa ya memang kita akan kembali dilatih oleh pelatih dari Belanda lagi, itu kemungkinan besar. Siapa? Ya itu udah saya sebut di awal, asisten dari Arne Slot yang saat ini ada di Liverpool, dan Liverpool tadi malam kalah dari Nottingham Forest di kandang sendiri di Anfield. Nah, untuk Erick Thohir saya rasa coba Anda itu merenung apakah memang dengan Anda menjadi Menpora kemudian ketua PSSI ini, PSSI itu bisa melakukan tugasnya dengan baik. Satu, atau memang Anda menggunakan kesempatan laporan PSSI kepada Menpora, Anda Menporanya sendiri, Anda jadi nggak perlu pusing-pusing untuk memberikan laporan kepada diri Anda sendiri. Itu kan begitu ya, semua ketua cabang federasi apapun, sepak bola, voli ya yang ada di Indonesia, bulu tangkis, itu kan laporannya SPJ-nya pelaporannya kepada Menpora, karena negara juga mengeluarkan biaya nggak kecil untuk olahraga. Namun untuk di sepak bola ini kita masih lambat untuk menuju prestasi. Nah, ini apakah yang terjadi dengan kepemimpinan Erick Thohir? Saya udah katakan Erick Thohir, ketika Anda menjadi Menpora, pilih salah satu, mau jadi ketua PSSI atau Menpora. Nah, malah dua-duanya Anda sikat semuanya, ya ketua PSSI, ya ke Menpora. Aduh, pilih salah satu. Kalau Yum pengen jadi Menpora, udah Menpora aja, nggak usah jadi ketua PSSI. Biar PSSI nanti ada yang lanjutin ketuanya gitu, Erick Thohir ya. Kita suara masyarakat akan terus menyuarakan apa yang kita ketahui tentang perjalanan PSSI. Dan dari Jakarta, saya Jel Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.